فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ada kekeliruan yang harus ana perbaiki ya. Dari mana? Yaitu untuk muka surat 75 qaulul muhaddits. Yaitu ketika ana menyebutkan kalam Al-Qattani 5000 hadis, ana sebutkan cucunya yaitu siapa? Muhammad Abdurrahman Al-Qattani, tapi yang betul adalah datuknya yaitu Abdul Hayy, pengarang kitab Fahrusul Faharis, Abdul Hayy Al-Qattani. Ada bukunya di rumah itu 3 jilid. Ya, jadi yang mengucapkan dikatakan muhaddis jika dia hafal 5000 hadis itu Abdul Hayy, yaitu datuknya bukan cucunya. Abdul Hayy Al-Qattani. Kemudian untuk yang kita sempat melewati kemarin hadisnya siapa ya? Urwah. Urwah baru ingat ya, Urwah adalah Urwah siapa namanya itu? Ma'mar ibnu Rashid Abu Urwah. Kunyahnya Abu Urwah. Untuk yang muka surat 80 yaitu terkait dengan asar Ibni Mas'ud. Wa qala Syaqiq an Abdillah qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini ana malah ambil bagian yang lain yang betul. Hadisnya jelas bukan hadis Jabir bin Samurah, ini salah ambil. Yang betul adalah hadis Ibni Mas'ud, memang numbernya adalah 5032. Tinggal dilihat number itu. Yaitu hadis Ibni Mas'ud. Yaitu sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Masih terkait dengan hadis apa itu? Wa huwa shadiqul masduq. Jadi terkadang Ibnu Mas'ud mengatakan haddatsana, terkadang mengatakan sami'tu. Kalau yang sebelumnya apa itu? Haddatsana, iya. Kalau haddatsana itu Bukhari Muslim, kalau sami'tu hanya Bukhari. Nah, sekarang kita masuk ke muka surat 81. Istidlalul Bukhari bi hadis Hudzaifah radhiyallahu an. Pendalilan Imam Bukhari dengan hadis Hudzaifah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa qala Hudzaifah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami 2 hadis. Hudzaifah huwa Abu Abdillah, Hudzaifah ibnul Yaman, wa huwa min nujabai ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sahabat Nabi Muhammad yang terkemuka, najib, yaitu orang yang terkemuka, orang yang pandai. Wa huwa shahibus sir, yaitu yang menjaga rahasia Nabi. Rahasia apa maksudnya? Rahasia apa maksudnya ya? Iya, nama-nama para munafikun itu. Wasmul Yaman Hasal wa yuqal Husail, tak masalah Hasal atau Husail. Ibnu Jabir Al-Absi Al-Yamani Haliful Ansor, yaitu sekutu Ansor. Min a'yanil muhajirin, termasuk dari tokoh muhajirin. Halif Bani Abdul Ashhal, yaitu sekutu dari Bani Abdul Ashhal. Abdul Ashhal dari Ansor. Fasammahu qaumuhu al-Yaman, maka kaumnya memanggil dengan al-Yaman karena bersekutu dengan orang Yaman. Orang Ansor asalnya dari Yaman. Thayyib li halafihi lihil fihi lil yamaniyah, karena dia bersekutu dengan orang-orang Yaman. Wahumul Ansor, yaitu orang Ansor, ya Bani Abdul Ashhal Ansor. Syahidahu wa ibnuhu Hudzaifah Uhudan,
beliau dan putranya yaitu Hudzaifah menghadiri perang Uhud. Fastus hidayah umaid, pada hari itu si ayah ini mati syahid. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad asarra ila Hudzaifata asma'al munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merahasiakan kepada Hudzaifah, yaitu menyebutkan rahasia kepada Hudzaifah tentang nama-nama para munafiqin. Wa dhabata, kira-kira dhabata kalau dubito ya. Mana yang sesuai? Kalau dubito mungkin lebih sesuai ya. Yaitu telah dihafalkan anhu dari Hudzaifah al-fitanul kainatu fil ummah. Telah dihafal dari Hudzaifah hadis-hadis tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di umat ini. Meriwayatkan hadis tentang fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan. Wa qad nasyadahu Umar. Umar telah memintanya secara berulang-ulang. Munasyadah yaitu meminta berulang-ulang. A'ana minal munafiqin, apakah saya termasuk dari munafikin? Faqala la wala uzaki ahadan ba'dak. Tidak, namun aku tidak akan mentazkiyah siapapun setelah engkau. Yaitu bahwasanya si engkau wahai fulan tidak termasuk dari munafikin. Agar senantiasa waspada. Wa huwa sahibu khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Ahzab. Beliau adalah pemegang berita Rasulullah, yaitu yang membawakan berita kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibu khabar terkadang artinya adalah spy. Spy itu apa ya? Mata-mata ya. Nah, kalau SPY letter itu lain lagi pembahasannya ya. Bayar nanti. Iya, yaitu sahibu khabar. Ini sering disebut di dalam Syiar Alamin Nubala, yaitu mata-mata, ya intelijen. Mata-matanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Ahzab. Waliya imrotal madain, imroh dan imarah. Beliau yang memegang pemerintahan Madain li Umar, yaitu pada masa pemerintahan Umar, dijadikan sebagai gubernur di Madain, Madain Irak. Fabaqiya alaiha ila ba'da maqtali Utsman. Beliau tetap mengurusi Madain Irak sehingga setelah wafatnya terbunuhnya Utsman. Jadi lama juga ya, di masa pemerintahan Umar, kemudian pemerintahan Utsman hingga terbunuhnya Utsman. Ini siapa tadi? Hudzaifah ibnul Yaman. Wa tuwfi ba'da Utsman bi arba'ina lailah. Beliau wafat setelah Utsman dalam jarak 40 malam. Wa ala yadihi fathu Dainur Anwah, dan melalui tangan beliau ditaklukkannya Dainur. Yang lain membaca Dainawar, tak masalah. Dainur secara paksa, yaitu betul-betul musuhnya dikalahkan. Cuma Dainur mana ya, anak tak tahu. Wa manaqibu tatul, kedudukan beliau, manaqib, kedudukan dan kemuliaan itu panjang untuk diceritakan. Radhiyallahu anhu. Baik, kemudian wal hadisul ladzi asyara ilaihi al-Bukhari rahimahullah, hadis yang diisyaratkan oleh Bukhari rahimahullah, hadatsana Rasulullah hadisain sayati bi raqam as-sabi' wa tis'in ba'da arba'imi'ah wa sittati alaf. Nanti akan datang di nomor 6497. Semoga umur kita sampai ke sana juga. Faqal hadatsana Muhammad ibnu Katsir, qala akhbarana Sufyan, qala hadatsana al-A'mash. Sufyan dari A'mash berarti Sauri. An Zaid bin Wahab, qala hadatsana Hudzaifah. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dua hadis. Ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar. Saya telah melihat salah satunya dan saya masih menantikan yang lain, terkait dengan fitnah dan dicabutnya amanah itu ya. Dan fitnah yang terjadi yang bergelombang setelah terbunuhnya Umar. Ini Rasulullah telah menceritakan itu kepada Hudzaifah dan beberapa sahabat. Summa dzakaral amanah, kemudian menyebutkan peristiwa amanah. Wa akhrajahu aidan bi raqam as-sadis wa samanin ba'da sab'ati alaf, 7086. Qala hadatsana Muhammad ibnu Katsir bin. Baik. Dan juga riwayat Imam Muslim di situ. Ya, Sufyan ibnu Uyainah tak jumpa A'mash. Tak.
yang meriwayatkan dari A'mash adalah As-Sauri. Muhammad bin Katsir murid dari As-Sauri. Baik, langsung kita masuk ke yang berikutnya. Kalam Al-Hafidz terkait dengan masalah sami'tu dan haddatsana tak masalah. Intinya ini sama nilainya. Kemudian istidlalul Bukhari fi hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari berdalilkan dengan hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa qala Abul Aliyah an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih. Abul Aliyah mudallis, tetapi riwayat beliau di Sahih Bukhari sudah ditapis, tak masalah. Abul Aliyah huwa Rufai ibnu Mihran al-Imam al-Muqri al-Hafidh al-Mufassir Abul Aliyah ar-Riyahi al-Basri kana maula limra'atin min Bani Riyah ibni Yarbuh. Tayyib, maula dari seorang wanita dari Bani Riyah. Summa min Bani Tamim. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa syab. Mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia ini pemuda. Hanya saja sayangnya tidak sempat ya masuk Islam di hadapan Nabi. Aslama fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq. Masuk Islam pada masa kekhilafahan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa dakhala alaih, masuk mengunjungi Abu Bakar. Wa sami'a min Umar wa Ali wa Ubay wa Abi Dzar wa Ibni Mas'ud wa Aisyah. Ini min kibari tabi'in berarti ya. Wa Abi Musa wa Abi Ayyub wa Ibni Abbas wa Zaid bin Sabit wa Iddah, dan sejumlah sahabat yang lain. Hafizal Quran wa qara'ahu ala Ubay bin Ka'ab. Hafal Quran dan membacanya di hadapan Ubay bin Ka'ab. Wa tasaddara li ifadatil ilm. Beliau memajukan diri untuk memberikan faedah ilmiah. Wa ba'uda saituh. Suaranya terdengar sampai jauh. Maksudnya adalah famous, yaitu terkenal. Namanya didengar sampai jarak yang jauh. Orang kenal namanya, ya Abul Aliyah. Terkenal di kalangan fikih dan juga di kalangan sunnah, di dalam masalah sunnah. Kata Abu Bakar bin Abi Dawud, laisa ahadun ba'da sahaba a'lama bil Qur'an min Abil Aliyah. Menurut Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani, tak ada seorang pun setelah sahabat yang lebih berilmu tentang Quran melebihi Abul Aliyah. Ini ulama berijtihad menilai, menunjukkan kualitinya sangat tinggi. Jelas masih ada Mujahid, masih ada Sa'id bin Jubair dan lain-lain, masih ada juga Sa'id bin Musayyab. Menurut Abu Bakar bin Abi Dawud, Abul Aliyah yang beliau pilih. Wa ba'dahu Sa'id bin Jubair. Setelahnya Sa'id bin Jubair. Tuwfi sanata salasin wa tis'in, meninggal tahun berapa ini? 93. Kemudian wa Ibnu Abbas huwa Abul Abbas Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi al-Makki as-Sahabi al-Bahar habrul ummah wa faqihul asr wa imamut tafsir wa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wah, manakibnya banyak sekali. Sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahwan min salasina syahra. Menyertai Nabi, bersahabat dengan Nabi kurang lebih 30 bulan. Berarti tak sampai 3 tahun ya berarti ya. Ini keberkahan. Baik. Kesungguhan belajar dan mendapatkan doa Nabi. Intaqala ma'a abawaihi ilal Madinah sanatal fath. Berpindah bersama kedua ayahnya, yaitu dengan ayah ibunya, ke Madinah pada tahun Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun berapa? Ingat tak? Fathu Makkah iya 8 tahun. Wa qad aslama qabla dzalik, dia telah masuk Islam sebelum itu. Wa qad da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikanlah dia memahami agama ini. Kelanjutannya apa? Wa alimhu ta'wil, ajarilah dia tafsir Quran. Tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ibni Abbas salasa asyrata sanah. Rasulullah wafat dalam keadaan Ibnu Abbas usianya 13 tahun. Berarti nasijul ihtilam, hampir balik tapi belum. Ghaza Ibnu Abbas Ifritiyah, memerangi Afrika. Masya Allah, perang jauh sekali ke Afrika.
ma'a ibni Abi Sarah. Tayyib, tuwfi radhiyallahu anhu sanata samanin aw sab'in wa sittin. Meninggal tahun 67 atau 68 di Taif. Ya terkenal ya, ada Masjid Ibnu Abbas itu. Tayyib. Faja'a ta'irun lan yura ala khilqatih. Kemudian datang seekor burung, belum, yaitu tidak pernah dilihat, tidak akan pernah dilihat burung yang fisiknya seperti itu, entah macam mana. Fadakhala na'syah, kemudian burung itu masuk ke dalam keranda jenazah beliau. Summa lam yura kharijan min, kemudian tidak terlihat burung itu keluar darinya. Allah lebih tahu, mungkin malaikat atau apa. Falamma dufin, tatkala dia dikuburkan, tuh lihat hadhil ayat ala syafiril qabr, dibacakan ayat ini di bibir kubur, di tepi kuburnya. La yudra man talaha, tidak diketahui siapa yang membacanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau ke Rabbmu dalam keadaan ridha dan dalam keadaan diridhoi. Baik. Muhaddis, faqih, dan juga ahli tafsir dan seterusnya. Dan juga apa? Kalam beliau dalam sunnah terkenal, dinukilkan oleh Imam, diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri di dalam kitab beliau itu Asy-Syariah, dan juga Mujahid ya, jihad sampai ke Afrika, masya Allah. Qala Dzahabi hadhihi qadiyatun mutawatirah, ya ini peristiwa yang sanadnya mutawatir. Disebutkan di dalam Karamatul Aulia karya Syekhuna Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullah taala. Kemudian wal haditsul ladzi asyara ilaihil Bukhari rahimahullah, hadis yang diisyaratkan oleh Bukhari, hadis Ibni Abbas dari Nabi fi ma yarwihi an rabbi, yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Sayati akan datang birakam atasi wasalasin ba'da khamsimi'ah wa sab'ati ala 7539. Wa qala haddatsana Hafiz Ibnu Umar qala haddatsana Syu'bah an Qatadah, pindah sanad. Wa qala li Khalifah haddatsana Yazid Ibnu Zurai an Sa'id an Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbi, di dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, qal la yambaghi li ahadin ay yaqula innahu khairun min Yunus bin Matta, tidak layak bagi seorang hamba untuk menyatakan dirinya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Wa nasabahu ila abi, ya dinisbatkan ke ayahnya Yunus bin Matta An-Ninawi. Wastadallal Bukhari rahimahullah bihadal hadis, Imam Bukhari berdalilkan dengan hadis ini alat tisali an anatis sahabi bal an anatin nabi, an-anah sahabat itu diterima, bahkan an-anahnya nabi ya, anin nabi fi ma yarwihi an rabbihi, ya ada an rabbihi. Oh iya. Bagaimana dengan an-anah Abul Aliyah? Tak masalah, sudah ditafsir. Tak masalah, sudah disaring. Kemudian istidlalul Bukhari bi hadisi Anas radhiyallahu an. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah wa qala Anas anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih azza wajal. Ia menggunakan an-anah orang yang jujur, bukan jenis mudallis, tak masalah. Anas radhiyallahu anhu huwa Abu Hamzah Anas ibnu Malik ibn Nadhr, al-Imam, al-Mufti, al-Muqri, al-Muhaddis, Rawiyatul Islam. Tak marbutohnya lit taksir, yaitu banyak meriwayatkan di dalam Islam. Ya, salah satu dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik. Al-Ansari, al-Khazraji, an-Najjari, al-Madani, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk beliau dengan seluruh kebaikan. Wa qala Allahumma aksir malahu wa waladah, ya Allah perbanyaklah hartanya dan anaknya, wa barik lahu fi, dan berkahilah untuk dia di dalam nikmat tadi. Ini kata Al-Habib menunjukkan boleh mendoakan agar banyak anak, banyak harta, tapi
Jangan berhenti di situ. Doakan keberkahan. Jadi bukan hanya banyak harta, tahu-tahu hartanya mendatangkan kerusakan, tapi doakan keberkahan. Demikian pula anak-anak. Tuwuffi radhiyallahu anhu sanata salasatin wa tis'in. Meninggal pada tahun 93. Wal hadisul ladzi asyara ilaihil Bukhari rahimahullah. Hadis yang diisyaratkan, ditunjukkan oleh Bukhari rahimahullah, faqad akhrajah. Beliau riwayatkan bi rakam as-sadis wa salasin ba'da 500 wa sab'ati alaf 7536. Faqala haddatsani Muhammad ibnu Abdurrahim. Ini yang fenomenal tuh ya. As-Sa'iqah, dijuluki petir. Termasuk guru kecilnya Imam Bukhari, bukan guru besar. Usianya masih sangat muda tapi hafalannya luar biasa. Dijuluki petir. Oh, Sa'iqah. Imam. Haddatsana Abu Zaid Sa'id ibnu Rabi al-Harawi. Qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu. Thayyib. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala idza taqarrabal abdu ilayya shibra. Jika si hamba mencari kedekatan kepadaku, taqarraba itu tolak, mencari kedekatan. Shibron, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mencari kedekatan kepadanya, atau kalau diringkas ya mendekatinya satu dhira', satu hasta. Wa idza taqarraba minni dhira'an, jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekatinya satu depa. Kaifiatnya terserah Allah. Bagaimana caranya terserah dia. Tidak harus dengan seperti gambaran manusia. Wa idza atani masyan ataituhu harwalah. Jika dia mendatangiku dengan berjalan kaki, yaitu berjalan, jalan biasa, aku akan mendatanginya dengan lari-lari kecil. Gimana gambarannya? Tak perlu ditanyakan bagaimana. Kalam Allah pasti benar. Tanpa harus membayangkan seperti cara berlarinya makhluk. Thayyib. Wa akhrajahu aidan bi raqam as-sabi' wa salasin ba'da 500 wa sab'ati alaf. Cuma apa? Untuk riwayat yang ini dari jalur siapa ini? Haddatsana Musaddad an Yahya, yaitu Al-Qattan, Anit Taimi, Yahya Al-Qattan dari Taimi, berarti siapa? Sulaiman bin Tarhan At-Taimi, an Anas bin Malik, an Abi Hurairah. Kali ini Anas meriwayatkan dari Abi Hurairah. Qala rubbama dzakaran nabiyya, terkadang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin Anas memang mendapatkan dari Abi Hurairah, atau mungkin dengar dari Abi Hurairah kemudian bertanya ke Nabi, maka tak masalah. Qala idza taqarrabal 'abdu minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an au bu'an, tak masalah. Summa qala al-Bukhari wa qala al-Mu'tamir sami'tu abi. Iya, berarti memang Taimi tadi adalah Sulaiman bin Tarhan, Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarhan. Ma'ruf ya, yang dia dan ayahnya berlomba-lomba qiyamul lail di berbagai masjid. Jadi memperbanyak saksi di muka bumi nanti. Bumi Allah menjadi saksi. Baik, ayah dan anak semangat qiyamul lail. Sami'tu Anasan. Nah, di sini siapa tadi? Sulaiman terang-terangan mengatakan saya mendengar dari Anas, karena Sulaiman bin Tarhan beliau Sunni. Tapi juga dituduh ada tadlisnya, tapi tak seberapa tadlis beliau. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Bukhari, walaupun an Anas, tapi terkadang juga mengatakan sami'tu Anasan, tak masalah. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih azza wajal. Selesai penukilan. Kemudian istadallal Bukhari rahimahullah bihadzal hadis. Imam Bukhari rahimahullah berdalilkan dengan hadis ini alat tisali an anatis sahabat, untuk menunjukkan bahwasanya an-anahnya sahabat itu dihukumi muttasil, dihukumi bersambung, tidak masalah. Karena kenapa hadis mu'an-an itu dikhawatirkan? Karena kita tak tahu apakah mendengar atau tidak. Kalau tidak mendengar, perantaranya jangan-jangan orang yang lemah. Tapi an-anahnya sahabat tak masalah. Karena kalaupun mereka mendapatkan dari yang lain terpercaya, yaitu sahabat secara umum. Yaitu jarang sahabat meriwayatkan dari tabi'in kemudian dari sahabat lagi, jarang. Biasanya antara sahabat ke Nabi ya, sahabat yang lain. Baik. Dan ini dibahas panjang lebar oleh
Al-Hafidz Al-Iraqi, Abdul Karim Al-Iraqi di dalam kitab At-Taqiyat wal Idah, masalah anak sahabat, tak masalah. Kita tambah sedikit lagi, Istidlalul Bukhari rahimahullah bi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbikum. Wah, kali ini an rabbikum azza wajal. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa amma ahadisu bin Abbas wa Anas wa Abi Hurairah. Nah, disatukan pembahasannya oleh Al-Hafidz fi riwayatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, di dalam periwayatan Nabi dari Rabbnya, faqat wasalaha fi kitabit tauhid. Imam Bukhari menyambungnya dalam kitab tauhid. Wa arada bi dzikriha huna, Imam Bukhari menginginkan dengan menyebutkan itu di sini at-tanbiha alal an'anah, yaitu mengingatkan masalah an'anah. Wa anna hukmaha al-wasl, hukumnya adalah wasl, yaitu bersambung. Inda subutil luqi, apabila memang pasti ini jumpa dengan itu. Baik. Wa asyara ala ma dzakarahu Ibnu Rusyaid, Imam Bukhari mengisyaratkan kepada masalah yang disebutkan oleh Ibnu Rusyaid ila anna riwayatan Nabi, bahwasanya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam innama hiya an rabbih, itu hanyalah dari Rabbnya. Sawa'an sarraha sahabiyyu bidzalika amla, sama saja sahabat terang-terangan dengan itu atau menggunakan an-anah misalkan, atau yang semacam itu. Wa yadullullah, ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas al-madkur, hadis Ibnu Abbas yang disebutkan itu. Hadis Ibnu Abbas yang mana tadi ya? Yang terkait dengan apa ini? La yang bagi adin ayyakul, masalah Nabi Yunus bin Matta. Fa innahu lam yakul fihi fi ba'dil mawadhi, karena di sebagian tempat Ibnu Abbas tidak mengatakan an rabbi, walakin ikhtisarun, walakinahu ikhtisar, tapi diringkas. Fayahtaju ila takdir, maka memerlukan perkiraan takdir, yaitu memperkirakan lafadznya begini. Ini masih kalam Ibnu Rusyaid kan dohirnya. Qultu, kata Al-Hafidz, wa yustafadu minal hukm, dan diambil faedah dari hukumnya adalah bisihati maka nadzalika sabiluhu sihatal ihtijaj, yaitu sahnya perkara yang polanya adalah kesahihan ihtijaj, bahasanya agak panjang ya, yaitu berhujjah itu sah bimarosilis sahabat, dengan kemursalan sahabat. Walaupun kita tahu misalkan sahabat ini meriwayatkan Nabi begini-begini, padahal tak mungkin dia tahu peristiwa itu di masa lampau, seperti Abi Hurairah bercerita tatkala turun ayat wa angdir ashiratakal aqrabin, Nabi masih di awal-awal itu naik ke Bukit Sofa, wa fi riwayat Bukit Marwah, memanggil orang. Jelas Abu Hurairah waktu itu tak hadir. Mungkin dapat dari Nabi atau mungkin diberitahu oleh sahabat yang lain. Li'annal wasithah, ini sekitar contoh. Kemudian li'annal wasithah tabainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa baina rabbi, karena perantara antara Nabi dengan Rabbnya, fi ma lam yukallimhu bih, di dalam peristiwa yang Allah tidak langsung mengajak beliau bicara, misla lailatul Isra, yaitu tidak seperti peristiwa malam Isra. Kalau Isra jelas langsung Allah mengajak bicara Nabi, masalah sholat 50, kemudian jadi 45, jadi 40 dan seterusnya, itu langsung Allah mengajak bicara. Tapi yang selain itu adalah Jibril. Wa huwa maqbulun qata'an, dan ini diterima secara pasti, walaupun Nabi tidak langsung mengatakan Jibril berkata, tapi langsung Allah berfirman begini, tak masalah. Karena Nabi dijamin kejujurannya. Para sahabat juga telah ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya tentang kejujurannya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Muqaddimah Usdil Ghabah. Usdil Ghabah atau Al-Istiab ya, Istiab Ibnu Abdul Bar tentang para sahabat. Nah, di Muqaddimahnya mengatakan
Marasilus sahabah ini makbulah, tak masalah. Karena semua sahabat udul, orangnya sangat jujur. Kemudian wal wasitatu bainas sahabi wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam makbul. Demikian pula penghubung perantara antara sahabat dengan nabi itu diterima ittifaqan, secara kesepakatan. Ya, dinukilkan kesepakatan oleh Ibnu Abdul Bar tadi. Wa huwa sahabiyun akhar, yaitu sahabat yang lain. Wa hadza fi ahadisil ahkam duna ghairiha. Ini dalam hadis-hadis hukum, bukan yang lainnya. Fa inna ba'da sahabah karena sebagian sahabat rubbama terkadang hamalaha an ba'di tabi'in, meriwayatkan hadis dari sebagian tabi'in. Misli Ka'ab al-Ahbar. Ya, terkadang Abu Hurairah meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Tapi ini kalau dalam ahkam tidak, paling sekedar tambahan mungkin dalam cerita-cerita tambahan Bani Israel atau apa. Bukan hadis tentang hukum. Baik, selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.